Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai, kita sudah menyelesaikan bab tentang al-yaqin, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang terakhir, yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashakal muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'allaka turzaqu bihi. Masih teringat ini, Pak? La'allaka turzaqu bihi itu perkataan Nabi, sini tuan. La'allaka turzaqu bihi. Ya, kita review sedikit gitu ya. Ini hadis yang terakhir ya, ada dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada dua orang adik kakak. Ibu, ada dua orang adik kakak di masa Nabi SAW. Ya, yang satu ini datang kepada Nabi selalu. Maksudnya datang kepada Nabi itu apa? Mengaji dengan Rasulullah SAW, menghadiri majelis Rasulullah selalu. Ya, tekun sekali, rajin sekali. Yang kedua ini berkarir, bekerja, gitu loh, berusaha. Membantu keluarga dari sisi finansial, gitulah kalau bahasa kitanya, gitu kan. Dua-dua ini bagus nggak, Pak? Bagus semua, gitu kan. Menuntut ilmu agama dan bekerja. Tetapi kalau kita lihat ya secara detailnya, ini memang keadaan genting, gitulah ya. Artinya apa? Memang di sini penuh, di sini kurang. Di sini penuh, di sini kurang. Nah, gitu. Lebih jelasnya lagi, yang satu tadi ngaji terus, gitu loh, Pak. Menuntut ilmu agama terus dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan bekerjanya tidak, gitu. Itu loh, Pak ya. Pahit sekali lah kalau menurut kita, gitu kan. Ya, ngaji terus ini, ngaji terus, gitu loh. Ya, tapi memang begitu keadaannya, Yang kedua ini bekerja terus, ya. Membantu keluarga dari sisi finansial, tapi terus, gitu loh, Pak.
lupa ngaji dengan Nabi gitu loh kan. Enggak ngaji-ngaji gitu, enggak ngaji-ngaji, pokoknya ini terus gitu kan. Memang pahit. Jadi kenapa keadaan ini saya sebut pahit atau genting? Ya karena memang di saat itu Rasulullah diminta sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan gitu Pak ya. Memang pada apa istilahnya kebanyakan keadaannya para sahabat itu memang seimbang. Iya, sahabat Nabi itu sama keadaannya dengan kita zaman sekarang. Ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang kemana-mana. Yang ke kebun rajin ke kebun. Ini keadaan kebanyakan para sahabat Nabi. Yang ke kebun rajin ke kebun, tetapi tidak melupakan jadwal. Gitu loh Pak, itu dia. Tidak melupakan ya perhatian kepada majelis ilmu. Ya. Yang ke pasar, tetapi dia di tengah kesibukan ke pasar tersebut menyiapkan waktu untuk menuntut ilmu. Itu kebanyakan. Nah, ya, kebanyakan gambaran para sahabat Nabi. Tapi dalam riwayat ini, ya, ada situasi yang memang Nabi itu dituntut untuk memutuskan, ya, menentukan sikap. Kenapa? Karena sikap Nabi itu menjadi acuan juga bagi seluruh kita gitu kan sampai zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana ternyata yang bekerja tadi dia datang kepada Nabi gitu kan, ya. Fasyaka gitu kan, akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bekerja tadi dia mengeluh kepada Nabi, wahai Nabi, ini saudaraku ini ngaji terus gitu, nggak ada bantu keluarga gitu kan, ngaji terus bersama baginda gitu kan. Nah, jadi dia seolah-olah seolah-olah pengen minta pembelaan kepada Nabi gitu kan. Dia pengen mendengarkan Nabi itu bilang, iya kamu benar gitu. Dia pengen begitu gitu kan. Saudara kamu ini nggak baik. Mungkin itu yang ia inginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata jawaban Nabi pada waktu itu ya nggak dia sangka-sangka gitu kan. Sebaliknya gitu kan. Atau ya sebenarnya bukan sebaliknya, bukan Rasulullah menyalahkan dia gitu ya. Orang yang bekerja tadi tidak, tetapi dari bahasa Nabi seolah-olah jangan salahkan saudara kamu ini gitu, karena dia mencari ilmu apa Pak? Ilmu agama. Gitu loh. Dengan ilmu agama itu ya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal nilai-nilai dalam kehidupan ini. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Subhanallah ya. Sini tuan. La'allaka turzaqu bihi. Semoga kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab saudaramu ini mencari ilmu agama. Ya, semoga kamu diberkahi dalam pekerjaanmu. Semoga Semoga kamu diberkahi ya, dalam pekerjaanmu. Semoga pekerjaanmu mencari rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Saudaramu ini mencari ilmu agama. Karena sebab keberkahan dari saudaramu ini mencari ilmu agama. Gitu loh. Ya, contoh zaman sekarang bagaimana Pak? Ya. Saya sudah kasih contohkan kemarin ya bagi kita yang sekarang, ya zaman sekarang contohnya suatu keluarga misalnya kan, yang dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, kemudian 4 orang anak misalnya, atau 5 orang anak ya kan. Dari 5 anak itu 1 orang yang pergi menuntut ilmu agama, khusus yang belajar di pesantren ya Pak ya, mau berpisah dengan orang tua gitu kan. Nah yang satu inilah ya kita istilahnya kan kita contohkan sebagai ya sebagai sumber keberkahan lah untuk keluarga gitu kan ya. Dengan 1 orang anak tadi yang memang menyiapkan waktu dan tenaganya untuk ya mencari ilmu agama, fokus mencari ilmu agama ya, semoga rezeki orang tuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menguatkan juga bahwa memang penting sekali ya, menuntut ilmu agama itu, sekalipun untuk memperdalam ilmu agama itu memang tidak semua kita diperintahkan, tetapi kata Allah jangan sampai ditinggalkan gitu loh, menuntut ilmu agama. Misalnya satu kampung nih kita Pak, satu kampung ya, sekampung itu
Tidak ada satupun yang memperdalami ilmu agama. Itu seolah-olah berdosa kita loh Pak. Sekampung itu berdosa gitu loh Pak. Karena tidak ada sebagian kata Allah. Ya, kenapa kata-kata sebagian itu ya dari firman Allah ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gitu loh. Apa artinya? Tidak selayaknya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Gitu. Enggak selayaknya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya kita pergi ke medan perang. Kenapa tidak ada sebagian ya kecil dari mereka gitu lah. Firqatin ya. Kenapa tidak ada sekelompok ya, sekelompok orang atau beberapa individu dari mereka itu ya lihat tafaqquhu fiddin. Tafaqquh fiddin itu apa Pak? Ya, memperdalam ilmu agama. Kenapa tidak ada dari sekampung itu 2 orang, 3 orang atau 1 orang gitu kan minimal yang memang pergi untuk menuntut ilmu agama. Setelah dia menuntut ilmu agama, dia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan dan ya keterangan-keterangan, menyampaikan pencerahan-pencerahan kepada umatnya gitu loh, agar kaumnya itu mendapatkan peringatan dan penjelasan. Alhamdulillah, itu sedikit review. Baiklah, hari ini kita melanjutkan tentang bab baru, yaitu bab al-istiqamah. Masya Allah, al-istiqamah ini sangat berat sekali ya. Ngomongnya memang mudah gitu loh, tetapi prakteknya ya kita hanya bermohon kepada Allah gitu kan. Semoga diberi kekuatan dan hidayah. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirt ya, fastaqim kama umirt. Maka istiqomahlah kamu seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalam surat Hud. Ya, dalam surat Hud di antara sabda Nabi SAW tentang firman Allah ini ya, istiqomahlah kamu ya, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengomentari atau bersabda tentang istiqomah ini, syayyabatsni hudun gitu kan. Apa kata Nabi? Surat ini firman Allah, istiqomahlah kamu ya, fastaqim kama umirta. Ini ayat ini kata Nabi SAW, syayyabatsni ya, membuat aku beruban Pak. Ya, ayat ini Pak membuat aku beruban. Nah, beruban itu maksudnya apa Pak? Berat ya. Orang cepat beruban itu kenapa Pak biasanya? Kenapa Pak? Karena terlalu banyak mikir, biasanya cepat beruban. Iya cepat, subhanallah gitu ya. Nah, ayat ini kata Nabi membuat aku cepat beruban ya, karena memang itu berat sekali istiqomah itu kata Nabi ya. Syayyabatsni hudun ya, hudun itu maksudnya surat Hud. Surat ayat ini berada di dalam surat Hud ya. Itu maksudnya memang sangat berat sekali, hanya ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ini banyak itunya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim.
Ini berada dalam surat Fussilat. Ya, artinya sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, ya, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah bertauhid, la ilaha illallah. Setelah itu mereka beristiqamah. Ya, ngomong la ilaha illallah. Nah, setelah mengucapkan la ilaha illallah atau setelah mengucapkan syahadat, ya seperti yang kita istilah yang biasa kita pakai, setelah itu dia beristiqamah, menjaga kalimat itu loh Pak. Mempertahankan kalimat itu dengan cara apa? Ya dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, kemudian haji dan amal-amal soleh yang lainnya dijaganya gitu kan. Itulah makna sederhana dari istiqomah, ya. Dawam dalam ketaatan, berjuang untuk selalu berada dalam ketaatan. Itu makna istiqomah. Orang-orang begini, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu itu para malaikat berbondong-bondong, ya, turun kepada mereka untuk memberi support. Nah, dalam beberapa tafsir gitu kan, maknanya adalah ayat ini ketika seorang hamba mau menghadapi sakaratul maut, Pak, mau meninggal gitu Pak, ya. Hamba-hamba yang istiqomah ini mereka dikuatkan oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Gitu. Ketika kita mau meninggal, ya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak, gitu kan. Ya, di saat kita mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh para malaikat gitu loh, Pak. Alla takhafu wa la tahzanu. Ya, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Gitu loh. Maksudnya apa ini? Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut untuk menghadapi alam setelah dunia ini. Artinya apa? Masuk kubur. Jangan takut kata malaikat. Ya. Alla takhafu. Jangan takut untuk melangkah ke depan. Ya. Ya kan setelah kita meninggal itu kan banyak tahapannya. Alam barzakh, nanti kemana-mana sampai berikutnya gitu kan. Allah takhafu, jangan takut kata malaikat, ya, untuk menghadapi langkah-langkah ke depan. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Maksud bersedih di sini apa? Terhadap keluarga yang kamu tinggalkan, jangan bersedih gitu kan. Ya, berapa banyak pun keluarga, orang-orang yang kamu sayangi yang akan kamu tinggalkan gitu kan, jangan sedih. Ya, mereka itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak support, Pak. Tetapi apa, Pak? Ini akan hanya akan diberikan kepada hamba-hamba yang beristiqomah dalam hidup ini, ya. Pahit manis hidup ini dia selalu menjaga sholat, gitu loh, Pak. Mau banyak rezeki, mau tidak, dia selalu menjaga sholat, gitu loh. Ya paling tidak sholat 5 waktu, ya. Kalaupun yang sholat sunnah masih kurang, tapi selagi kita masih berjuang menjaga sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, insya Allah kita masih termasuk orang yang istiqomah dalam hal ini, ya. Ya sangat lebih baik lagi kalau kita beristiqomah di amalan-amalan yang sunat, ya. Tetapi kita mengambil standar pahit saja gitu lah, standar minimal saja dalam hidup ini. Sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, dia berjuang selalu, ya, sekalipun dia kurang rajin puasa Senin Kemis nggak apa-apa gitu kan, ya. Yang penting yang fardu jangan ditinggalkan, itu maksudnya, ya. Tapi kalau sudah nggak rajin puasa Senin Kemis, Ramadan bolong-bolong, ini bahaya itu, Pak, ya. Sudah nggak rajin sholat tahajud, sholat 5 waktu bolong-bolong, kemudian minta kepada Allah untuk beristiqomah, ya gimana gitu kan? Istiqomah di sini ya minimal, ya, standarnya adalah yang fardu-fardu itu kita jaga. Itu dia istiqomah. Kalau memang bisa kita mampu untuk beristiqomah,
ya, di yang sunnah-sunnah sangat bagus sekali. Baca Al-Quran, beristiqomah, baca zikir pagi dan petang, selalu beristiqomah, itu sangat bagus sekali. Ya, solat malam selalu beristiqomah, sangat bagus sekali, ya, dan sangat mulia. Tetapi paling tidak Bapak, Ibu, paling tidak yang fardu-fardu itu jangan sampai ditinggalkan, karena yang fardu itu modal, ya, kalau istilahnya dalam berdagang, ya. Orang kalau modalnya masih bertahan itu disebut masih apa, Pak? Masih untung atau rugi, Pak? Misalnya saya punya bisnis nih, modalnya 20 juta, di akhir tahun ya masih terjaga lah gitu modal. Alhamdulillah gitu ya. Sekalipun tidak terlalu banyak untung. Tapi kalau modal 20 juta tahu-tahu di akhir tahun tinggal 7 juta, wah itu bahaya itu ya. Itu sederhananya ya pemikiran ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Ini support ya, subhanallah. Ya, apa istilahnya, kata-kata doa gitu kan, semangat ya. Jangan kamu takut menghadapi langkah-langkah berikut, kata malaikat, dan jangan kamu sedih terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Insya Allah semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjamin kehidupan mereka gitu kan. Allah akan sayangi mereka. Oh, gimana tidak itu, Pak ya? Seorang hamba bahagia dia ketika mau berpisah dengan dunia ini, ya, diberi support. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu gitu kan, karena selama hidup kamu beristiqomah, ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bergembiralah dengan kabar baik, yaitu surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, kami ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu ya kamu akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum. Tastahi itu kita akan mendapatkan apa-apa yang kita senangi sekali dalam hidup ini, Pak. Ya, apa yang kita senang sekali dalam hidupnya, Pak? Misalnya punya rumah bagus, ya Pak ya, senang sekali. Di surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punya rumah yang luas, ya Allah. Mungkin selama di dunia ini, ya Allah, saya punya rumah yang paling ya 100 atau 150 gitu kan. Ya Allah, di akhirat nanti pengen rumah itu kayak lapangan bola, ya Allah, gitu kan. Disiapkan, ya Pak. Ya. Pengen punya rumah yang pakai apa gitu loh, Pak ya, yang pakai kolam besar, yang pakai kebun besar. Subhanallah ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan semuanya. Ya. Ini kalau kita ingin lebih detail lagi, sangat banyak sekali hadis-hadis tentang surga. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu atau oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Nuzulan min ghafurir rahim, itulah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kabar gembira dan wahyu, ya, atau karunia. Di ayat berikut ya, Imam Nawawi menukil dalam surat Al-Ahqaf. Jadi dia mirip-mirip ya, tentang istiqomah itu ada dalam surat Hud, yang kedua ada dalam surat Fussilat, yang ketiga ada dalam surat Al-Ahqaf ya. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun ya. Al-Ahqaf ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berkata Rabbunallah ya, dan mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Setelah mereka berkata tsummastaqamu, kemudian mereka beristiqomah menjaga perkataan tadi, menjaga kalimat tauhid itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud sederhananya ya tadi, seorang sudah baca syahadat
tidak cukup dengan syahadat saja, ya. Harus dijaga dengan amalan-amalan seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna istiqomah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hamba yang beristiqomah itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut dalam hidup ini dan juga tidak ada rasa sedih. Maksudnya apa, Pak? Ya bukan kita mati rasa, tidak. Ya. Ada rasa takut dalam hidup ini, ada rasa khawatir dalam hidup ini, tetapi hamba-hamba yang beristiqomah dia sungguh tidak akan terlalu dihantui dengan rasa takut, gitu ya. Tidak terlalu dihantui dengan rasa sedih. Itulah di antara kelebihan hamba-hamba yang beristiqomah. Kalaupun takut itu cepat hilang, Pak. Gitu loh, Pak. Takut kurang rezeki dalam hidup ini. Iya, kita sebagai manusia gitu kan takut gitu kan. Ya Allah, cukup enggak ya Allah penghasilan saya gitu ya Allah. Takut. Tetapi dia diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala keberanian dalam menjalankan hidup, ya. Karena memang itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah ya penghuni surga nantinya, hamba-hamba yang beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, masuk surga jazaan sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Jadi itu ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi. Baik. Berikutnya hadis. Jadi kita sudah masuk hadis ini gitu kan. Hadis yang pertama an Abi Amr, ya. Wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim, ya, rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong katakan kepadaku tentang Islam. Dalam Islam ini, ya, sebuah perkataan, sebuah nasihat atau sebuah qaulan itu ya sebuah statement yang sederhana gitu kan. Yang mana setelah perkataan ini aku tidak akan bertanya lagi kepada orang selain baginda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang sangat kalau bahasa kitanya ya singkat, padat dan tidak membingungkan gitu loh. Bukan singkat, padat tapi membingungkan, itu bahaya. Tapi yang diminta di sini singkat, padat, tidak membingungkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, maka ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Ini wasiat Nabi. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, tetapi setelah kamu mengatakan beriman, maka istiqomahlah kamu dalam menjalankan perkataan kamu itu. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjelasan hadis, al hadisu min jawami'il kalim, ya, alladhi utihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan min jawami'il kalim. Ya, jawami'il kalim itu yang maksud saya tadi singkat, padat dan tidak membingungkan gitu ya. Jawami'il kalim itu ya memang kumpulan dari semua hikmah-hikmah. Itu hadis yang kita sebutkan tadi. Karena dia wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala, karena hadis ini sangat cocok sekali, sangat connect dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka beristiqomah, yang sudah kita bacakan tadi. Lanjut, al istiqamatu hiya iltizamu manhajil Islam.
Istiqomah tadi ya makna sederhananya adalah ya berkomitmen dalam menjalankan Islam. Itulah al-istiqamah ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, al-istiqamatu an taquma 'ala al-amri wan nahyi wa la tarugha anha rawghanath as-sa'lab ya. Ini perkataan Sayyidina Umar, istiqamah itu adalah kamu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya antaquma 'alal amri wan nahyi. Kamu itu ya taat ya, selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak wala tarugha anhu rawghanas as-sa'lab ya. Sa'lab itu ya serigala. Ya kita taat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dan juga tidak melenceng-melenceng seperti sikap serigala gitu loh, atau tidak liar gitu loh. Tidak liar ya, belok ya. Nanti dia menipu orang gitu loh, kemudian ya berkhianat dan lain-lain lah begitu. Artinya lurus sajalah, begitu yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Jangan melenceng-melenceng, atau jangan kalau bahasa kitanya selain melenceng-lenceng itu nyeleneh dalam hidup ini ya. Baik nyeleneh dalam perkataan ya, ngomong di depan orang begini, kemudian nanti setelah kita ngomong itu orang jadi bingung gitu kan, setelah sikap dan ya setelah keputusan kita ya. Jangan begitu. Yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dimasukkan oleh Sayyidina Umar di sini adalah lurus-lurus sajalah dalam hidup ini gitu kan. Selagi kamu begitu, insya Allah kamu masih berada kita tetap berada di jalur al-istiqamah tadi. Selanjutnya, dakwal imani la takfi ma lam yadulla alal iman al amal ya. Ngaku beriman itu ya ternyata tidak cukup ya kalau keimanan tersebut tidak diiringi dengan amal. Iya. Beriman kepada Allah kemudian harus dikuatkan dengan istiqomah tadi. Kalau hanya beriman saja ya sebagai muslim, sebagai muslimah, tetapi kita tidak sholat 5 waktu, nah itu tidak cukup Pak, berbahaya ya. Atau ya itu istilah yang saya sampaikan itu bukan hanya tidak cukup gitu, tapi berbahaya gitu kan. Orang yang beriman saja ya, muslim saja, tetapi ya dalam menjalankan ya yang diarahkan oleh Nabi gitu kan. Ya, terutama yang fardu-fardu tadi gitu kan, tidak menjaga sholat 5 waktu itu berbahaya gitu kan, bukan hanya tidak cukup saja. Dia kenapa? Fa innahu turjamatun lahu wa thamaratun min thamaratihi. Ya, kenapa? Beramal itu adalah terjemah dari Dari al-iman ya. Orang yang rajin beramal itu sebenarnya ungkapan ya kekuatan keimanannya. Tahu juga orang yang selalu berjuang dalam ketaatan itu adalah buah dari al-istiqomah atau buah dari iman tadi gitu kan. Berarti kalau orang yang beriman tetapi tidak beramal berarti hanya beriman saja ya. Imannya itu tidak ada buahnya ya, tidak ada terjemahan langsungnya gitu ya. Kemudian al-istiqamatu darajatun aliyatun tadullu ala kamalil imani wa uluwil himmati. Ya, itu poin terakhir. Istiqomah itu adalah darajatun aliyah, derajat yang sangat tinggi. Tadullu ala kamalil imani wa uluwil himmati ya. Yang mana istiqomah tersebut ya, menunjukkan ya kamalil iman, ala kamalil iman, kesempurnaan iman seseorang itu kelihatan dari istiqomahnya ya. Wa uluwi al himmah ya, uluwil himmah itu adalah tingginya apa istilahnya himmah itu Pak,
semangat dan gairah seseorang. Nah, kalau ingin tahu seseorang itu beristiqomah, ya lihatlah semangat dia. Ya, semangat dia menjaga sholat 5 waktu, semangat dia menjaga apa? Ya kebiasaan baiknya, misalnya puasa, sunnah yang lain-lain, ya, semangat dalam bersedekah, berinfak, semangat, ya, uluwil himmah gitu kan. Itulah bukti dari keistiqomahan seseorang. Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan satu hadis ini, tetapi saya akan menambahkan, ya, ada bahasan sedikit, ya. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam mempelajari hadis itu mungkin bisa kita kelompokkan dua kelompok, dua kelompok ilmu sebenarnya gitu kan. Nah, yang pertama ada mengkaji hadis itu dengan cara tafsir hadis saja gitu. Seperti kita ini, ya, kita termasuk mempelajari hadis dari sisi dari sisi tafsirnya atau penjelasannya atau maksud-maksudnya gitu loh. Jadi kita belajar hadis ini, belajar belajar maksud dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sebuah hadis, kemudian maksudnya apa, kemudian penjelasannya apa. Nah, ya, inilah yang kita pelajari sekarang. Ada lagi, ya, dan yang satu ini, yang kedua ini, yang kedua ini itu belum kita tidak kita sampaikan di sini, yaitu mempelajari ilmu hadis. Nah, dia ada kajian fikih hadisnya. Boleh kita katakan kita ini disebut dengan kajian fikih hadis atau tafsir hadis, ya, penjelasan dari hadis, ya. Dan kita bukan fokus dalam bidang ilmu hadis. Nah, dia berbeda, Pak. Kalau mengkaji tentang ilmu hadis itu sebenarnya lebih fokus kepada mempelajari sebuah hadis, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh siapa, kemudian nanti kesimpulannya ini hadisnya sahih gitu loh, Pak, ya. Kemudian hadisnya dhaif. Dia sahih, kenapa sahih? Karena di dalamnya orang-orang yang terpercaya gitu kan, para rawinya atau yang meriwayatkan hadis ini orang-orang yang terpercaya. Makanya dia disebut dengan hadis sahih. Hadis ini dhaif gitu. Kenapa dia dhaif gitu kan? Mungkin karena di antara perawi-rawinya itu ada orang yang kurang kuat hafalannya. Itu salah satu contoh dalam mengkaji ilmu hadis. Jadi kita dalam kajian kita di masjid ini bukan mempelajari tentang ilmu hadis, ya, tetapi mempelajari fikih hadis atau tafsir hadis. Nah, baik, ya, saya akan kasih gambaran sedikit, ya, tentang ilmu hadis itu, ya. Ilmu hadis itu memang dia penting, tetapi sebenarnya tidak semua kita dianjurkan untuk memperdalami itu, ya, karena dia memang sepertinya terkhusus atau diprioritaskan bagi para ustadz gitu, ya, para dai. Itu memang dianjurkan untuk mengetahui atau mempelajari ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu sangat banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kajian tentang rijalul hadis, ya. Orang per orangnya itu dikaji gitu, Masya Allah, ya, riwayat hadis. Kemudian selain juga mengkaji tentang fikih hadis, dia juga gitu kan, fikih hadis, kemudian rijalul hadis, kemudian apa lagi, ada tentang jarah wa ta'dil, ya, kemudian sejarah. Itu penting sekali dalam ilmu hadis. Jadi, ya, takhrijul hadis itu, ya, bagaimana cara untuk menentukan gitu kan hadis ini sahih atau tidak. Itu semuanya dikaji dalam ilmu hadis. Nah, mungkin poin berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam ilmu hadis itu, Pak, ya, dalam mempelajari hadis, ya, termasuk kita sekarang di sini gitu kan, itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Nah, gitu loh, dalam mencari ilmu hadis atau mempelajari ilmu hadis. Yang pertama kata para ulama itu tahapan yang basic. Tahapan basic itu disebut thalibul hadis. Nah, orang yang mempelajari hadis, ya, sebagai istilahnya
ya termasuk kita sekarang gitu kalau menurut saya gitu kan, itu termasuk tolibul hadis. Artinya apa? Mereka mengkaji tentang fikih hadis, kemudian apa lagi? Mendengarkan penjelasan-penjelasan hadis, mendengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian maksud dari hadis dan lain-lain. Itu hanya secara umum saja. Maka orang yang mempelajari hanya batas ini gitu kan, maka dia bisa dikatakan sebagai tolibul hadis, mendapat status tolibul hadis. Itu yang basic. Nah, kalau kita sekarang ini Pak Ustadz bagaimana? Ya, saya bisa katakan ya, kita dalam majelis ini ya semoga kita disebut ya sudah mendapatkan status tolibul hadis. Ya. Yang kedua, naik tingkat. Nah, naik tingkat itu apa Pak? Al-muhaddis namanya. Al-muhaddis itu ya, dia mempelajari seperti tolibul hadis, tetapi kelebihannya dia sudah menghafal. Jadi bukan hanya menjelaskan saja gitu kan, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi memang dihafal. Kira-kira siap enggak Bapak Ibu kita menghafal hadis gini gitu? Ya kalau pendek-pendek siap Pak Ustadz, tapi kalau panjang-panjang jangan dulu Pak Ustadz gitu ya. Kalau setengah halaman jadi beban bagi kami nanti gitu kan. Tapi kalau pendek-pendek misalnya innamal a'malu binniyat, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Iya. Kemudian fastaqim kama umirta, kata Nabi tadi kan. Itu hadis ya. Fastaqim kama umirta ya penjelasan dari Al-Qur'an ya. Itu hadis-hadis yang pendek-pendek, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau al-muhaddis ya, level yang naik sedikit gitu kan, dia mulai menghafal, kemudian dia tahu tentang rijal hadis gitu kan, orang-orang per orangnya. Nah, dia tahu dalam hal itu. Itu level kedua. Level ketiganya naik lagi Pak. Ada istilahnya Pak dalam ilmu hadis itu, setelah muhaddis ini disebut dengan apa? Al-Hafiz. Al-Hafiz ya, ternyata perlu saya sampaikan ya, gelar-gelar Al-Hafiz mungkin kita sering mendengarkan kalau orang sudah hafal Al-Quran gitu kan, disebut dengan Al-Hafiz. Misalnya Pak Endang gitu kan, Al-Hafiz gitu kan. Ya kalau di kita ya itu maksudnya apa? Hafal Al-Quran. Tapi ternyata dalam dunia para ulama ya, Al-Hafiz itu bukan gelar orang menghafal Al-Quran Pak. Artinya apa? Kalau di dunia para ulama, orang yang hafal Al-Quran itu tidak dikasih gelar ya. Maksudnya apa? Hafal Al-Quran itu dalam dunia para ulama itu sudah lumrah Pak gitu. Artinya apa? Modal. Bisa dikatakan seorang ulama itu dia memang sudah hafal Al-Quran gitu ya. Nggak perlu disebut. Itu kalau di dunia para ulama, setahu saya gitu ya, terutama dunia ya di Timur Tengah dan lain-lain gitu ya. Ya kalau di kita kan Al-Hafiz gitu kan, hafal Al-Quran disebut gitu kan. Tetapi ya kalau kita merujuk kepada kajian hadis, gelar Al-Hafiz itu sebenarnya itu disebut dengan orang yang menghafal hadis, bukan menghafal Al-Quran. Ya, karena kalau menghafal Al-Quran itu tidak disebut gelar Pak Al-Hafiz, karena sudah lumrah. Dia sudah lumrah, sudah banyak orang hafal Al-Quran. Tapi kalau dia menghafal hadis, tetapi ingat loh, ada jumlahnya loh Pak. Kalau seseorang yang ingin mendapatkan gelar Al-Hafiz ya, menghafal hadis ya, itu dia harus menghafal berapa ribu? Beribu-ribu Pak ya. 100.000. Itu baru disebut, baru dapat gelar Al-Hafiz. Gitu loh. Bukan sembarangan Al-Hafiz itu. Makanya saya ngeri gitu kan ya. Kita disebut ustadz gitu kan. Misalnya Ustadz Azmi Al-Hafiz. Waduh, berat sekali gitu kan. Al-Hafiz 100.000 hadis gitu ya. Baru dapat gelar Al-Hafiz ya. Naik berikut lagi. Nah, ini ngeri Pak. Dua tingkatan lagi gitu ya. Kalau dia baca hadis gelarnya apa? Ya kalau ya seperti kita ini ya tolibul hadis Pak. Iya, semoga ya. Karena tolong diingat Bapak Ibu ya, sekalipun tolibul hadis, yakinilah itu mulia loh. Ya.
kita kita insya Allah mendapatkan kemuliaan, ya. Ya Pak. Iya Pak ya. Jangankan saya yang menyampaikan ini ya, semoga kita ini mendengarkan hadis, penjelasan hadis Nabi ya. Semoga kita dapat gelar ini Pak, yaitu Thalibul Hadis. Amin ya. Itu kemuliaan sekali ya. Itu dia. Jadi apa tadi? Thalibul Hadis, kemudian naik tingkat al-muhaddis, ya mulai menghafal ya. Tahu tentang rawi, tahu tentang sanad, tahu tentang matan, tahu tentang hadis dhaif dan hadis semuanya gitu kan. Nah, naik dari muhaddis menjadi apa? Al-hafiz. Al-hafiz ini ya semuanya sudah didapatinya gitu. Dia paham hadis, tahu tentang apa? Ya, Thalibul Hadis, dan dia apa? Menghafal 100.000 hadis, itu baru dapat gelar Al-Hafiz, Pak. Naik dari Al-Hafiz ini ada gelar lagi namanya Al-Hujjah. Ini gelar Al-Hujjah ini Pak di atas apa Pak? Di atas Al-Hafiz ya. Ini dalam dunia hadis sangat banyak sekali. Nah, gelar yang terakhir itu adalah dalam dunia hadis itu gelarnya adalah Al-Hakim. Pak Hakim ya. Iya. Ya, dijelaskan gelar Al-Hakim itu dalam dunia hadis Pak, orang yang keilmuannya ya. Bahkan disebutkan yaitu orang yang diantaranya hafalannya itu loh Pak ya, baru dapat gelar Al-Hakim itu dia hafal 300.000 hadis. Itu gelar Al-Hakim Pak ya. Subhanallah. Ya bagaimana beratnya ya dalam kajian ya menuntut ilmu tersebut. Ya contoh saja Pak, ada sebuah ulama yang sudah saya sampaikan dulu kalau nggak salah di awal kajian kita. Ada seorang ulama, beliau adalah orang Irak, tetapi sekarang tinggal di Jordania gitu kan. Baru-baru ini beliau mendapatkan Nobel King Faisal. Gitu tahun 2019 kemarin kalau nggak salah, tentang ilmu hadis, karya beliau yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Beliau bernama Profesor Dr. Bashar Awad. Ya, setahu saya masih hidup sekarang gitu ya, Bashar Awad. Beliau itu Pak rajin menulis Pak, subhanallah ya. Ada di antara karangan beliau itu terkenal sekali ya, yaitu tentang Tahdzibul Kamal, kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab itu sebenarnya kitab yang berisi tentang nama-nama perawi-rawi hadis. Ya Pak ya. Misalnya Sianu. Nah, kemudian kitab Tahdzibul Kamal itu dijelaskan oleh beliau menjadi segini Pak. Ya, seingat saya kitab yang dijelaskan beliau itu terdapat sekitar 35 jilid jadinya Pak. Begitu banyaknya istilahnya keilmuan beliau ya. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan satu persatu orang dalam yang rawi-rawi hadis itu, rijalul hadis itu satu-satu orang Pak. Dalam kitab tersebut ya ada sekitar 8.000 personal, 8.000 orang yang ada dalam sebagai perawi-rawi hadis atau yang meriwayatkan hadis itu. 8.000 orang. Dari 8.000 itu setiap satu orang itu Profesor Bashar Awad ini bisa menjelaskan satu orang saja Pak tentang kepribadiannya, keilmuannya semuanya itu 200 halaman Pak. Satu orang dikalilah menjadi berapa? 8.000 orang. Begitu banyaknya ilmu satu orang. Contoh Ustadz Halim nih contoh gitu kan. Tentang Ustadz Halim ini beliau bisa tuliskan tentang 200 halaman. Nah, dalam kitab itu terdapat berapa? 8.000 orang syakhs ya. Nah, jadi dia sekitar buku itu sekitar 35 jilid, kalau halamannya sekitar 20 ribuan halaman. Itu tulisannya Pak. Wajar sajalah beliau ini mendapatkan Nobel. Tapi yang menarik ya sangat subhanallah ya. Beliau itu Pak menjadi pakar hadis, tetapi kata beliau saya itu tidak pernah kuliah dalam bidang hadis. Saya tidak punya ijazah dalam bidang hadis. Tetapi keilmuannya itu melebihi dari orang yang kuliah ilmu hadis. Nah, suatu hari ketika beliau ditanya, "Wahai Prof," gitu kan, "wahai Ustadz," gitu,
kok bisa begitu Ustadz ya? Begitu senangnya menekuni ilmu hadis gitu kan. Padahal ya Prof ini tidak padahal Ustadz tidak kuliah khusus ya, tidak kuliah khusus tentang ilmu hadis. Jawabannya apa? Saya mau berlama-lama. Beliau menulis kitab tadi Pak, yang 35 jilid itu sekitar 12 tahun Pak menyelesaikannya. Fokus gitu ya. Itu baru satu kitab beliau gitu kan, ya 20 ribuan. Beliau menyampaikan buku yang telah saya tulis itu Pak ya, yang saya goreskan pakai tinta ya pakai pena dengan tangan saya itu, semuanya diperkirakan 150 ribuan halaman Pak. Itu yang kitab yang kita sebutkan tadi itu, yang 20 ribuan halaman itu baru satu kitab, belum kitab-kitab yang lain. Begitu Pak ya. Subhanallah. Jadi kenapa ya Ustadz maunya berlama-lama menekuni ilmu hadis ini? Jawabannya sederhana saja. Karena saya cinta sunnah Nabi katanya gitu ya Pak. Iya, bertahun-tahun habis umur dalam mempelajari ilmu hadis tadi ya, karena memang bermodal dari apa? Modal cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta tadi dia diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberi oleh Allah kepada orang yang kuliah hadis sekalipun gitu loh Pak. Orang yang memang belajar hadis sekalipun di kampus-kampus dan lain-lain. Itu kalau menurut kami ya sebuah keberkahan gitu, sebuah keberkahan yang memang subhanallah. Itulah sedikit gambaran ya, semoga kita bersemangat untuk paling tidak mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu bukan untuk kita saja gitu kan, juga untuk keluarga dan lingkungan kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.